Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Musim ini penuh dengan kekecewaan yang bisa menjadi bahan bakar untuk AC Milan menjadi lebih baik. Milan menunjukkan performa di bawah standar musim ini, mulai dari pemain, pelatih hingga manajemen memiliki andil besar dalam bobroknya performa tim pada musim ini. Meskipun demikian, para bintang rossoneri tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan klub. Menurut Gazzetta dello Sport, mereka bahkan lebih berhasrat untuk memperbaiki performa tim dan kembali membawa Milan ke papan atas. Laporan tersebut menyebutkan bahwa semua bintang klub ingin tetap berada di klub dan bahkan mereka rela mendapatkan bayaran yang lebih rendah untuk tetap tinggal di klub karena rasa cinta terhadap seragam ini. Christian Pulisic mendapatkan perpanjangan kontrak dengan kenaikan gaji menjadi 5 juta euro per musim. Meskipun minat dari klub besar hadir, tetapi dia hanya memikirkan rossoneri. Sementara itu, situasi Theo Hernandez sangat berbeda dengan rekan satu timnya yang lain, tetapi dia memiliki hasrat yang sama untuk bertahan. Dia siap memperpanjang masa bakti dengan mengikuti syarat dari klub. Di sisi lain, Mike Maignan juga akan kembali berdiskusi untuk memperbarui kontraknya dengan angka yang lebih rendah di musim panas, tetapi dia juga bertekad ingin tetap bertahan di klub. Rafael Leao memiliki situasi yang sedikit berbeda. Meskipun belum menunjukkan performa seperti musim sebelumnya, tetapi dia tetap bisa menjadi pembeda dan juga tegas ingin bertahan di San Siro. AC Milan saat ini sedang mencoba untuk segera menyelesaikan masalah kontrak Mike Maignan dan memberikan perpanjangan masa bakti. Maignan belum menunjukkan performa seperti musim sebelumnya yang membuat manajemen menunda pembicaraan terkait perpanjangan kontrak. Calciomercato.com melaporkan bahwa klub tidak dapat menyanggupi permintaan gaji yang melebihi 4,5 juta euro yang merupakan 1 juta lebih tinggi dari gajinya saat ini. Awalnya Maignan meminta gaji setara Rafael Leao yang kemudian turun menjadi 6 juta euro. Jika ternyata dia menerima tawaran dari Milan, maka itu akan menjadi keputusan besar untuk sang kiper. Namun klub sadar bahwa Maignan ingin bertahan di San Siro dan keinginannya untuk membawa kembali rossoneri ke puncak sangatlah kuat, sehingga hal itu bisa mempengaruhi negosiasi. Emerson Royal baru saja pulih dari cedera, tetapi pelatih harus segera membuat keputusan tentang masa depannya. AC Milan mendatangkan Emerson pada musim panas lalu, namun mereka malah berniat kembali menjual sang pemain pada Januari dengan Galatasaray yang sangat tertarik. Tetapi menjelang transfer tersebut, sang pemain malah mengalami cedera parah saat menghadapi Girona di Liga Champions yang membuat dia harus absen panjang. 4 bulan kemudian, Emerson pun akhirnya sembuh dan kembali berlatih bersama rekan satu timnya. Dengan skema yang baru digunakan Sergio Conceição, bukan tidak mungkin bek Brazil itu akan kembali menjadi andalan sang pelatih. Conceição tetap harus berhati-hati dalam melakukan eksperimen pada sisi latihan. Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa klub tidak ingin mengambil risiko karena Emerson baru saja pulih dari cedera parah dan jika dipaksakan bukan tidak mungkin cedera yang baru saja sembuh itu bisa kambuh kembali. AC Milan coba goda Riccardo Calafiori kembali ke Italia setelah musim yang sulit bersama Arsenal di Liga Inggris. Rossoneri menjadi salah satu klub yang sangat tertarik kepada Calafiori saat dia masih bermain di Bologna, tetapi pada akhirnya dia pindah ke London Utara. Tetapi ternyata waktunya bersama Arsenal tidak berjalan mulus dan seperti yang diharapkan banyak orang. Sebagian besar musimnya dihabiskan dengan proses pemulihan dari cedera lutut yang dialaminya. The Gunners pun sepertinya tidak senang dengan kondisi sang pemain dan bersedia mendengarkan tawaran yang masuk di musim panas menurut laporan dari Milan Live. Transfer Calafiori bisa menjadi penjualan langsung tanpa skema peminjaman dan menurut laporan tersebut Arsenal tampaknya akan meminta harga tinggi untuk sang bek di angka 35 juta euro. Namun Milan sepertinya bisa mengurangi permintaan Arsenal dengan memasukkan nama Malik Thiaw yang kemungkinan besar akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Christian Komoto menyumbangkan 2 gol dalam kemenangan 4-0 AC Milan Primavera atas Udinese. Gelandang muda Milan yaitu Komoto tampil memukau saat timnya menghabisi Udinese dan Federico Guidi selaku pelatih pun memuji setinggi langit performa mengesankan anak asuhnya itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa Sandro Tonali adalah salah satu idola dari para pemuda di Akademi Milan dan tidak terkecuali Komoto. Komoto berbicara kepada media setelah pertandingan dan mengakui bahwa Tonali adalah idolanya dan dia menjadikan sang gelandang sebagai referensinya bermain. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Ini akan menjadi pertandingan kandang terakhir saya karena saya akan sibuk dengan kejuaraan Eropa, tetapi saya pasti akan terus mendukung tim saya. Kami berharap dapat mencapai tujuan yang kami tetapkan pada awal musim. Kami harus terus di jalur ini. Menurut pendapat saya, kami akan meraih pencapaian besar tahun ini. Tonali adalah panutan yang bagus bagi saya. Selain pemain hebat, dia juga teman saya. Dia memberi saya beberapa nasihat. Merupakan suatu kehormatan dapat dibandingkan dengan pemain seperti dia. Jalan saya masih panjang. Levelnya hampir tidak terjangkau. Saya harus terus berkembang dan bagi saya dia adalah panutan saya, ungkapnya.
AC Milan akan kembali menjamu Pippo Inzaghi setelah mampu membawa Pisa promosi ke Serie A musim depan. Untuk pertama kalinya sejak 1990, Pisa yang dipimpin oleh Inzaghi pun akhirnya kembali ke Serie A meskipun mereka mengalami kekalahan dari Bari. Setelah laga selesai, perayaan dimulai dengan Inzaghi yang diangkat oleh para pemain di depan para penggemar mereka dan mereka akan kembali merayakan pencapaian tersebut pekan depan di kandang. Congrats Pippo! Redbird pemilik AC Milan dan Oaktree pemilik Inter merasa khawatir dengan proyek San Siro yang belum juga ada kejelasan sampai saat ini. Milan News melaporkan bahwa Redbird dan Oaktree merasa khawatir karena kesepakatan terkait San Siro belum juga selesai hingga waktu telah ditetapkan dan ternyata ada beberapa alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama, klub menginginkan klausul penghentian jika izin tidak kunjung tercapai pada tanggal yang telah dijanjikan, baik pembangunan stadion baru maupun meruntuhkan stadion San Siro. Kedua, duo pemilik itu merasa seharusnya penghancuran stadion seharusnya dilakukan oleh pihak Dewan Kota. Selain itu, ada juga penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap keuangan di balik pembelian stadion karena kesepakatan dicurigai telah dicapai sejak Januari seperti dituliskan oleh Tuttosport yang kembali dilaporkan oleh Milan News. Sergio Conceição berbicara harus kehilangan 3 pemainnya dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Genoa dini hari nanti. Beberapa pertandingan terakhir, skuad Conceição telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam meraih hasil yang konsisten. Milan sepertinya akan kembali menggunakan formasi yang sama saat melawan Genoa karena membantu mereka dalam menyelesaikan masalah pertahanan yang keropos. Conceição berbicara dalam konferensi persnya bahwa Milan tidak akan melawan Genoa dengan kekuatan penuh karena beberapa pemain mengalami cedera. Berikut komentar pelatih asal Portugal itu. Saya yakin semua pemain itu penting dan saya mengandalkan mereka semua. Mereka siap untuk bermain dan saling percaya satu sama lain. Kondisi Jovic lebih baik saat ini dan dia telah melakukan 3 sesi latihan bersama kami. Sedangkan Abraham, Bondo dan Sotil mengalami cedera. Ungkapnya.